Halo semuanya, hari ini kita akan bahas soal ini. Jadi yang ditanyakan adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tiga variabel di sini. Jadi kita akan cari berapa besar nilai X-nya, berapa besar Y, dan berapa besar Z-nya. Oke, sebelumnya di sini kita tulis ini sebagai persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2, dan ini adalah persamaan 3. Nah, langkah pengerjaannya yang pertama di sini kita perhatikan persamaan 1 ada min 2Y, persamaan 3 juga ada min 2Y. Jadi kita akan eliminasi atau hilangkan terlebih dahulu min 2 per Y-nya, sehingga variabelnya hanya ada 2, yaitu X dan Z. Oke, jadi langkah pertama itu adalah eliminasi persamaan 1 dan 3. Nah, sekarang kita tulis dulu ya persamaan 1 dan 3-nya. Persamaan 1 itu adalah 3 per X min 2 per Y ditambah 1 per Z sama dengan min 13. Kemudian persamaan 3 adalah 2 per X dikurangi 2 per Y dikurangi 3 per Z sama dengan 8. Nah, ini kita kurangi. Kemudian kita perhatikan min 2 per Y dikurangi dengan min 2 per Y hasilnya akan sama dengan 0 sehingga dapat kita coret ya. Kemudian yang tersisa adalah 3 per X dikurangi dengan 2 per X. Kemudian ini positif 1 per Z dikurangi dengan negatif. Berarti jadi tambah ya, tambah 3 per Z. Sama dengan min 13 dikurangi dengan 8 seperti ini. Nah, ini bagian penyebutnya sudah sama yaitu X, sehingga bagian atasnya dapat kita kurangi. 3 dikurangi 2 adalah 1, jadi 1 per X ditambah dengan 1 ditambah 3 adalah 4, 4 per Z sama dengan min 13 dikurangi dengan 8 adalah min 21. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan yang nomor 4. Kemudian, langkah yang kedua, di sini teman-teman bebas mau ngambil yang persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3. Yang penting jangan 1 dan 3 karena udah gitu ya. Kita ambil aja persamaan 1 dan 2 di sini. Di sini sama, kita tujuannya adalah mengeliminasi 2 per Y-nya. Jadi variabel Y-nya kita akan eliminasi. Tetapi kita perhatikan di sini, yang persamaan 1 ini adalah min 2 per Y, sedangkan persamaan 2 itu adalah 1 per Y. Sehingga di sini kita harus ubah dulu gitu ya. Bagian 1 per Y-nya itu dikalikan dengan 2 agar jadi 2 per Y. Jadi kalau kita tulis ulang ya, jadi tujuannya di sini kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. Kemudian kalau kita tuliskan persamaan 1 itu adalah 3 per X dikurangi 2 per Y ditambah 1 per Z sama dengan min 13. Kemudian persamaan 2-nya adalah min 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 1. Nah, ini kan kita ingin mengeliminasi 2 per Y, sedangkan di sini 1 dan di atas 2. Jadi kalau kita kurangi akan bersisa gitu. Maka dari itu kita bisa hilangkan atau kita bisa eliminasi 2 per Y-nya dengan mengalihkan bagian atas itu dikalikan dengan 1 sehingga akan tetap seperti ini. Sedangkan bagian bawah atau persamaan 2-nya kita kalikan dengan 2. Seperti itu ya. Nah, tujuannya adalah kita lihat di sini. Kalau ini kita kalikan dengan 1, maka hasilnya akan tetap ya, 3 per X dikurangi 2 per Y ditambah 1 per Z, sama dengan min 13. Sedangkan kalau persamaan 2-nya, ini persamaan 2, kita kalikan dengan 2, berarti min 1 per X kali 2 adalah min 2 per X, kemudian 1 per Y dikali 2 adalah 2 per Y, kemudian 2 per Z dikali 2 adalah 4 per Z, 1 dikali 2 adalah 2. Nah, jadi persamaannya seperti ini. Nah, ini kita akan jumlahkan. Kenapa kita jumlahkan? Karena min 2 per Y ditambah dengan 2 per Y, maka hasilnya akan sama dengan 0. Kalau kita kurangi, maka hasilnya adalah min 4 per Y. Jadi masih ada sisa maksudnya ya. Maka dari itu kita jumlahkan. Ini bisa kita coret, sehingga yang tersisa adalah bagian ini, 3 per X dikurangi dengan positif, berarti tetap negatif ya, min 2 per X. Kemudian ditambah 1 per Z, ini juga sama, tetap positif dengan positif, jadi positif 4 per Z, sama dengan min 13 ditambah dengan 2. Nah, ini sudah sama penyebutnya, jadi bagian atas kita kurangi, 3 kurangi 2 adalah 1, jadi 1 per X, kemudian ditambah dengan 5 per Z, sama dengan min 13 ditambah 2, hasilnya adalah min 11 ya. Nah, ini kita tulis sebagai persamaan nomor 5.
Nah, kita lihat persamaan 4 dan persamaan 5 itu sama-sama memiliki variabel X dan Z. Sehingga di sini langkah yang nomor 3, kita akan eliminasi persamaan 4 dan persamaan 5. Persamaan 4 adalah 1 per X yang ini ya, ditambah dengan 4 per Z, sama dengan min 21. Kemudian persamaan 5 yang ini, 1 per X ditambah 5 per Z, sama dengan min 11. Nah, ini kita kurangi. Sehingga 1 per X dikurangi 1 per X adalah 0, jadi bisa kita coret. Kemudian yang belah sininya 4 per Z dikurangi dengan positif, berarti jadi negatif 5 per Z, sama dengan min 21 dikurangi dengan min 11. Nah, kita lihat 4 dikurangi 5 adalah min 1, jadi min 1 per Z sama dengan min 21 ditambah dengan 11 gitu kan. Negatif dengan negatif jadi positif. Min 21 dikurangi dengan min 11 atau min 21 ditambah 11 hasilnya adalah 10. Nah, kalau kita ingin mengetahui Z, kita tinggal pindah ruaskan aja. Min 10 ke ruas kiri, kemudian Z ke ruas kanan. Jadi min 1 per min 10 sama dengan Z, yang mana negatif dibagi negatif adalah positif. Jadi bisa kita tulis juga 1 per 10 sama dengan Z. Maka Z-nya adalah sebesar 1 per 10, kayak gitu ya. Nah, ini untuk nilai Z-nya. Oke, langkah yang ketiga ya. Sekarang langkah yang keempat, kita bisa mencari berapa besar X. Mencari berapa besar X. Nah, untuk mencari X, teman-teman bebas mau gunain persamaan 4 atau persamaan 5. Karena di sini kan udah ada Z-nya, sedangkan Z udah kita ketahui tadi gitu ya. Kita nggak bisa gunain persamaan 1, 2, dan 3 karena ada variabel Y yang mana belum kita ketahui gitu. Jadi nanti kita malah membuat persamaan yang baru kayak gitu. Oke, untuk mencari X kita gunakan persamaan yang nomor 4 aja ya. Yaitu 1 per X ditambah dengan 4 per Z sama dengan min 21. Sekarang kita masukkan nilai Z-nya. Ditambah 4 per Z-nya adalah ini ya, 1 per 10. Jadi tambah 4 dibagi 1 per 10 sama dengan min 21. Nah ini 4 dibagi 1 per 10 itu bisa kita tulis juga jadi 4 dikalikan dengan 10 per 1. Jadi kalau mau menjadi perkalian gitu ya, maka harus dijungkirkan. Ini kan asalnya 10 di bawah, 1 di atas. Jadi 10 di atas, 1 di bawah kayak gitu. Min 21, 1 per X ditambah 4 dikali 10 adalah 40, sama dengan min 21, kemudian 1 per X sama dengan 40-nya bisa kita pindah ruaskan ke kanan, jadi min 21 dikurangi 40, yang mana hasilnya adalah min 61. Nah ini sama, kita pindah ruaskan aja, X-nya ke kanan, min 61 ke kiri, jadi min 1 per 61 sama dengan X. Maka X-nya adalah min 1 per 61, kayak gitu ya. Ini adalah besar X-nya. Untuk mencari yang terakhir itu adalah mencari Z. Untuk mencari Z di sini kita akan gunakan salah satu persamaan aja. Mau itu persamaan 1, 2, atau 3. Kita gunakan persamaan 2 ya, karena kelihatannya lebih simpel gitu ya. Ininya sama dengan 1. Kita masukkan rumusnya min 1 per X ditambah 1 per Y ditambah 2 per Z sama dengan 1. Kita masukkan nilai-nilainya. X-nya adalah min 1 per 61. Jadi min 1 dibagi X-nya adalah min 1 per 61 ditambah 1 per Y tidak diketahui. Kemudian Z-nya adalah 1 per 10. Sama dengan 1. Nah, seperti yang tadi kita katakan juga, kalau misalkan asalnya pembagian terus pengen berubah jadi perkalian, maka harus dijungkirkan, sehingga bisa jadi persamaan itu bisa kita tulis jadi min 1 dikalikan dengan min 61 per 1 ditambah 1 per Y ditambah dengan 2 dikali 10 per 1 sama dengan 1. Sekarang kita selesaikan perhitungannya. Min 1 dikali min 61 berarti jadi positif ya, positif 61. Ditambah 1 per Y, ditambah 2 dikali 10 adalah 20, sama dengan 1. Nah, ini 61 ditambah 20 adalah 81, ditambah 1 per Y sama dengan 1. Kemudian 81-nya bisa kita pindah ruaskan juga ke ruas kanan ya. Jadi 1 per Y sama dengan 1 dikurangi 81, yang mana 1 dikurangi 81 hasilnya adalah min 80.
Jadi kalau kita kali silang ataupun kita pindah ruaskan Y-nya ke kanan, min 80 ke ruas kiri, jadi 1 per min 80 sama dengan Y, atau Y-nya akan sama dengan min 1 per 80, kayak gitu ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan, himpunan penyelesaiannya, X-nya adalah min 1 per 61, kemudian Y-nya adalah min 1 per 80, dan Z adalah yang ini, 1 per 10, kayak gitu. Makasih banyak udah menonton, semoga videonya bisa membantu.